Kisah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu sahabat terpercaya dari Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar dilahirkan di kota Makkah. Ayah Abu Bakar bernama Utsman bin Amir. Ia merupakan salah satu saudagar terkaya di Makkah. Ibunya bernama Salmah binti Sakhar bin Amir, seorang perempuan terpandang di Makkah. Abu Bakar dilahirkan dengan nama Abu Al-Ka'bah, namun tetangga sekitar memanggilnya Abu Bakar, yang artinya anak pertama. Abu Bakar dibesarkan dengan sifat-sifat mulia dan berbudi luhur. Abu Bakar tumbuh menjadi remaja yang aktif dan berpendidikan. Abu Bakar sangat dikenal di kalangan pemuda-pemuda Quraisy. Ia senang bergaul dengan banyak orang, sehingga banyak yang menyukainya. Di waktu luangnya, Abu Bakar bekerja sebagai pedagang pakaian. Abu Bakar seorang pedagang yang sangat jujur. Dia juga selalu menepati janji dan mudah bergaul. Ia memperlakukan orang yang hendak membeli dagangannya dengan sikap yang sangat ramah, santun, dan sopan. Karena keulatan dan kejujurannya itu, Abu Bakar menjadi saudagar yang kaya raya dan terkenal di kalangan suku Quraisy. Persahabatan Abu Bakar dengan Nabi Muhammad sangatlah erat. Keduanya sering menghabiskan waktu luangnya bersama-sama. Inilah yang membuat persahabatan keduanya menjadi langgeng. Abu Bakar sudah mengenal baik Nabi Muhammad karena beliau seorang yang jujur dan sangat terpercaya, baik di lingkungan kota Makkah maupun di kalangan bangsa Arab. Muhammad bin Abdillah sangat benci terhadap berhala dan tidak menyembahnya, sebagaimana anak-anak keturunan suku Quraisy. Oleh karena itu, begitu cepatnya Abu Bakar menerima ajakan Nabi Muhammad dan langsung meyakininya sebagai seorang nabi dan rasul. Abu Bakar bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad sebagai rasulnya. Pada suatu hari, ketika Abu Bakar sedang berjalan-jalan di kota Makkah, dia melewati seorang pemuda pembuat pedang, tombak, dan patung bernama Sa'ad bin Abi Waqqas sedang duduk di depan toko. Lalu Abu Bakar mendatanginya dan duduk bersamanya. Abu Bakar menasihati Sa'ad bin Waqqas kalau pekerjaan yang dilakukannya itu tidaklah baik, tetapi Sa'ad tetap pada pendiriannya dengan membuat patung-patung untuk disembah. Sa'ad bertanya kepada Abu Bakar, apakah Abu Bakar mengingkari patung-patung itu? Abu Bakar mengakuinya bahwa ia telah menyembah Allah dan menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya Sa'ad pun meminta Abu Bakar untuk bertemu dengan Nabi Muhammad, dan Sa'ad pun duduk di depan Nabi Muhammad dan mendengarkan perkataannya, lalu menyatakan diri memeluk agama Islam. Abu Bakar terus melakukan kegiatan dakwahnya secara diam-diam, jauh dari pantauan orang-orang Quraisy, sebagaimana disarankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar tidak hanya mengajak Sa'ad bin Abi Waqqas, tetapi juga mengajak Utsman bin Affan untuk memeluk agama Islam. Demikianlah kegiatan dakwah yang dilakukan Abu Bakar secara terus-menerus untuk mengajak manusia kepada agama Islam. Abu Bakar berhasil mengislamkan banyak pemuka-pemuka Quraisy seperti Abdurrahman bin Auf, Talhan bin Ubaidillah, dan lain sebagainya. Tidak hanya para pemuka Quraisy yang masuk Islam, tetapi para hamba sahaya juga banyak yang masuk Islam. Tidak hanya yang kaya dan terpelajar, tetapi yang fakir dan tidak terpelajar pun masuk Islam.
Di antaranya adalah Ammar bin Yasir dan ayahnya serta ibunya Umayyah. Namun banyak pemuka Quraisy yang tidak suka para budaknya masuk Islam. Ada di antaranya mereka yang menyiksa budaknya agar kembali ke agama nenek moyangnya. Para budak yang disiksa di antaranya adalah Ammar bin Yasir beserta keluarganya dan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah Al-Habsyi adalah budak Umayyah bin Khalaf, salah seorang pemuka Quraisy. Ketika Umayyah tahu bahwa Bilal masuk Islam, dia langsung memerintahkan para pembantunya untuk mengikat tangan dan kaki Bilal bin Rabah dengan rantai besi, lalu ditelentangkan di atas tanah. Kemudian Umayyah meletakkan batu besar di atas dadanya. Tidak hanya itu, Umayyah mencambuk Bilal dan hal itu dilakukan agar Bilal meninggalkan Islam. Namun Bilal tetap teguh dengan keyakinannya. Abu Bakar mendengar perlakuan Umayyah kepada Bilal. Kemudian Abu Bakar membeli Bilal dan membebaskannya. Setelah kembalinya dari Isra Mi'raj, Rasulullah menuju Ka'bah dan mengumpulkan orang-orang di sekitarnya. Rasulullah menceritakan apa yang beliau alami. Rasulullah berharap penduduk Mekah meyakini Allah dan mengakui kenabiannya. Namun mereka tidak mempercayai apa yang dikatakan Rasulullah. Mereka menganggap Rasulullah bohong dan gila. Salah seorang pemuka Quraisy yaitu Abu Jahal memberitahu kepada Abu Bakar tentang hal yang dialami Rasulullah. Abu Bakar tersenyum mendengar berita tersebut dan berkata, "Jika Muhammad berkata seperti itu kepadanya, ya pasti benar. Bahkan aku percaya lebih dari itu. Aku telah mempercayainya tentang berita yang datang dari langit dan turunnya wahyu dari Tuhannya. Bagaimana mungkin aku tidak mempercayainya? Perjalanan, kesenangan, dan ketenangan jiwa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya." Sejak itu, Abu Bakar mendapat gelar Asy-Siddiq yang artinya terpercaya, karena Abu Bakar mempercayai semua yang dikatakan Rasulullah tanpa ada keraguan sedikit pun. Dengan masuknya orang-orang Yathrib ke Islam, maka terbukalah pintu hijrah bagi kaum muslimin di Mekah. Kaum muslimin berhijrah untuk menghindari kezaliman dan kekejaman kaum musyrikin. Kemudian turunlah wahyu kepada Rasulullah agar meninggalkan Mekah dan berhijrah ke Madinah. Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk berhijrah ke Madinah. Seluruh kaum muslimin menuju ke Madinah kecuali Rasulullah, para sahabat terdekat, dan keluarganya. Rasulullah pergi ke rumah Abu Bakar dan berkata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkannya untuk berhijrah ke Yathrib, dan Abu Bakar bersedia menemani beliau ke Yathrib. Menjelang fajar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar Asy-Siddiq bergegas meninggalkan Makkah hingga tiba di Gua Sur. Kemudian keduanya bersembunyi di dalam gua. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus seekor laba-laba untuk membuat jaring di depan pintu gua. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengutus seekor burung dara untuk membuat sarang, lalu bertelur di dalamnya. Hal itu memberi isyarat bahwa tidak ada seorang pun yang memasuki gua itu. Ketika kaum kafir berada di dalam gua itu, Abu Bakar merasa gusar dan takut. Lalu Rasulullah berkata, "Ya Abu Bakar, janganlah kamu takut dan bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita." Abu Bakar Asy-Siddiq seorang sahabat yang sangat setia. Beliau mendampingi Rasulullah dalam setiap peperangan dan selalu siap melindungi Rasulullah dari kaum kafir. Bahkan Abu Bakar menjadi ketua rombongan dalam Haji Wada. Ketika Rasulullah sakit, Abu Bakar diminta menjadi imam sholat subuh.
Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang pemimpin yang adil, baik, jujur, dan bijaksana. Abu Bakar menjadi khalifah selama 2 tahun 3 bulan. Beliau sudah merasa bahwa ajalnya sudah dekat. Kemudian memberi isyarat untuk menunjuk Umar bin Khattab sebagai khalifah. Abu Bakar meninggal pada usia 63 tahun. Salah satu peninggalan beliau menjadi khalifah adalah mengumpulkan mushaf Al-Quran. Abu Bakar mulai mengumpulkan Al-Quran, kemudian diserahkan kepada istri Rasulullah, yaitu Hafsah bin Umar bin Khattab, agar disimpan dan dilestarikan. Demikianlah kisah dari sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah sahabat yang sangat jujur, menepati janjinya, setia kepada Nabi Muhammad SAW, dan dia memang pantas menjadi khalifah idola kalian.